Tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Pak Satino dalam pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini, Bapak ingin menjelaskan tentang godaan mara. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita awali dengan berdoa. Kepada anak-anak semua yang berada di rumah, biasakanlah sebelum melaksanakan segala sesuatu, diawali dengan berdoa. Mari doa kita mulai. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Masih ingatkah anak-anak semua, kapan Mara pertama kali menghalangi Pangeran Siddhartha dalam upaya untuk mencapai kebuddhaan? Ya, saat Pangeran hendak meninggalkan istana, Mara muncul menggodanya untuk menghalang-halangi Pangeran Siddhartha supaya dapat mengurungkan niatnya meninggalkan istana. Sejak saat itu, Mara selalu mengikuti selama 6 tahun mencari kesempatan untuk menyingkirkan Pangeran Siddhartha. Mara menunggu pikiran Pangeran Siddhartha lengah. Mara berkata, "Jika dalam pikiranmu muncul kebencian, muncul keserakahan dan kebodohan, saat itu aku akan membunuhmu." Namun, sampai saat ini, selama 6 tahun, Mara tidak berhasil menemukan pikiran-pikiran daripada Pangeran Siddhartha yang seperti itu. Setelah 6 tahun berlalu, Mara berpikir, Pertapa Siddhartha memiliki semangat yang sangat tinggi, penyiksaan diri yang sangat keras, atau juga sering disebut dengan Dukkaracarya, yang beliau praktekkan juga sangat keras sekali. Setiap saat beliau dapat menjadi Buddha. Bagaimana jika aku mendekatinya dan memberikan nasihat supaya beliau berhenti latihan? Kemudian Mara mendekati dan menasihati Pertapa Gautama. Mara berkata, "Oh sahabatku, Pangeran Siddhartha, kecantikan dan warna kulitmu telah memudar. Kematianmu telah mendekat. Kesempatan untuk tetap hidup sangatlah kecil. Hanya 1 dibanding dengan 1000 atau 1/1000. Oh Pangeran Siddhartha, mohon engkau menjaga dirimu sehingga engkau dapat berumur panjang. Umur yang panjang adalah hal yang paling berharga. Jika engkau berumur panjang, engkau dapat banyak melakukan kebajikan. Engkau dapat mengembangkan kebajikan dengan menjalani sila atau melakukan upacara-upacara pengorbanan. Apa gunanya menjalani hidup seperti ini di dalam hutan dan mempraktikkan penyiksaan diri dengan begitu menderita dan begitu lemah tanpa mengetahui apakah engkau dapat bertahan hidup atau mati?" Pertapa Siddhartha mengusir Mara yang bermaksud jahat dengan mengatakan, "Wahai Mara, engkau yang mengikat para makhluk, para Brahma dan manusia, agar mereka tidak dapat membebaskan derita atau samsara.
engkau datang demi keuntunganmu pribadi dan dengan maksud-maksud tersembunyi bertujuan untuk mengganggu dan mencelakakan makhluk-makhluk lain. Pertapa Siddhartha menjawab rayuan Mara tentang umur panjang dengan mengatakan, "Aku tidak berkeinginan sedikit pun untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang mengarah kepada lingkaran penderitaan." Meskipun Pertapa Siddhartha diancam dengan kematian dan berkata, "Oh Pangeran Siddhartha, kematianmu sudah mendekat. Kesempatanmu untuk tetap hidup sangatlah kecil, hanya 1/1000. Tetapi Pertapa Gautama atau Pangeran Siddhartha melawan Mara dengan mengatakan, "Wahai Mara, aku memiliki 5 kualitas, yaitu keyakinan atau sadha, semangat atau wirya, kebijaksanaan atau panya, perhatian atau sakti, dan konsentrasi atau samadhi. Kelima kualitas inilah yang aku gunakan untuk dapat mengantarkanku mencapai nibbana. Wahai Mara, engkau mengenalku sebagai berikut. Pangeran Siddhartha ini sebagai manusia mulia, pahlawan sejati. Setelah tiba di medan pertempuran, tidak akan mundur selangkah pun. Oleh karena itu, kenalilah aku sebagai seorang yang meyakini lebih baik mati di medan pertempuran daripada menyerah di depan bala petaramu." Mendengar kata-kata berani yang diucapkan oleh Pertapa Siddhartha, Mara pergi dari tempat itu tanpa bisa memberikan jawaban apa-apa. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, demikianlah kisah Mara menggoda Pangeran Siddhartha dengan berbagai cara yang dilakukannya, tetapi Pangeran Siddhartha tetap teguh dengan pendiriannya, dengan berpedoman kepada 5 kebajikan yang selalu dikembangkan di dalam dirinya. Kepada anak-anak semua, bila anak-anak memiliki suatu cita-cita, suatu harapan, yakinlah bahwa harapan itu akan tercapai. Yakinlah bahwa cita-cita itu akan terwujud, tentunya dengan dijalankan dengan penuh semangat, penuh kebijaksanaan, dan penuh perhatian. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Bapak berpesan kepada anak-anak semua, tetaplah jaga kesehatan, tetap berada di rumah. Jika berkegiatan di luar rumah, selalulah pakai masker. Kemudian seringlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Hindari kerumunan, hindari keramaian demi untuk kesehatan anak-anak semua. Demikianlah pertemuan ini Bapak akhiri dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.